warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semangat dari Ibu Lydia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum pada fungsi trigonometri. Materi prasyarat untuk mempelajari materi ini adalah kalian udah bisa menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Bagaimana, sudah siap belajar? Let's check it out. Nah, sekarang kita pelajari dulu grafik fungsi sinus dan kosinus. Pada bagian atas, ini grafik fungsi sinus. Kalian bisa lihat maksimumnya ada pada 1 dan minimumnya ada pada min 1. Grafik fungsi kosinus juga sama, maksimumnya ada pada 1 dan minimumnya ada pada minus 1. Nah, nilai maksimum pada fungsi sin X itu didapat ketika X sama dengan V per 2 ditambah K kali 2V. Karena grafik fungsi sinus itu periodiknya berputarnya setiap 2V. Kemudian hal itu juga berlaku untuk fungsi kosinus. Nilai maksimum fungsi kosinus dicapai untuk X sama dengan K kali 360 derajat. Dengan K anggota bilangan bulat. Lalu nilai minimum untuk fungsi sin X itu didapat ketika X sama dengan 3V per 2 ditambah K kali 2V. Nah, sekarang kita masuk ke nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri bentuk khusus. Kalau kalian menemukan fungsi trigonometri dalam bentuk fx sama dengan a kali sin x ditambah b kali cos x, seperti contoh yang di sini. Pada fungsi di gambar, fx sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Nah, di situ sudah Ibu buatkan dengan menggunakan GeoGebra gambarnya. Berapakah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut? Kalau berdasarkan gambar, kita sudah bisa menerka bahwa maksimumnya itu tidak lebih dari 4 dan minimumnya tidak lebih dari minus 4. Namun, kita akan menyelesaikannya secara prosedural, kemudian nanti Ibu ajarkan cara cerdiknya sehingga kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat. Sekarang kita perhatikan dulu secara runtun. Ada tahapan atau langkah menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, cari turunan pertama. Yang kedua, tentukan f aksen x-nya sama dengan 0, kemudian nyatakan dalam bentuk tan x. Yang ketiga, nyatakan persamaan tan x tersebut dalam sebuah segitiga. Segitiga yang harus kamu buat nanti ialah segitiga siku-siku. Lalu cari sisi miringnya. Setelah didapat semua sisi-sisinya, substitusi nilai sin x dan cos x yang memenuhi nilai tan x tadi. Nah, untuk soal fx sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x, kita akan cari dulu turunannya sama dengan 0. Lihat di bagian PowerPoint sebelah kanan. Kita turunkan menjadi 3 cos x dikurang 4 sin x sama dengan 0. Nanti didapat 3 cos x sama dengan 4 sin x, lalu dibuat dalam bentuk tan. Tan adalah perbandingan antara sinus dan kosinus. Maka sin x dibagi cos x sama dengan 3/4. Kemudian nanti didapat nilai sin x sisi depan per miring 3/5. Bisa positif, bisa negatif. Nilai cos x sisi kosami sisi samping per miring, nanti dapatnya bisa positif, bisa negatif dari 4/5. Lalu tangan positif itu kemungkinan ada di kuadran 1. Maka nilai sinus dan kosinusnya juga positif. Maka penyelesaiannya adalah sin x sama dengan 3/5, cos x sama dengan 4/5. Kemudian di kuadran ketiga, nilai tan juga positif, tetapi nilai sinusnya dan kosinusnya negatif, all sin tan cos. Nah, di kuadran ketiga tannya positif, sinus dan kosinusnya negatif, sehingga kamu udah bisa dapat nanti sin x-nya sama dengan min 3/5, kosinus x-nya sama dengan min 4/5. Lalu tahap berikutnya substitusi nilai sin x sama cos x tadi. Dari situ nanti kamu dapat nilai terbesarnya adalah 5 dan nilai terkecilnya adalah minus 5. Itulah nilai maksimum dan nilai minimum. Sekarang kita pakai cara cerdik nih. Tadi kan fungsinya adalah fungsi bentuk khusus, a kali cos x ditambah b kali sin x. Maka nilai maksimumnya adalah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat, dan nilai minimumnya adalah min akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. A-nya adalah 4, b-nya adalah 3. Nanti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Dan minimumnya minus akar 25, jadi minus 5. Bagaimana, mudah bukan? Selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa latihan soal. Coba kita simak latihan soal yang ada pada video pembelajaran ini.
Ada 8 soal, tetapi yang akan dibahas itu nomor 3 dan nomor 7. Nomor 1 sudah seperti contoh yang sebelumnya. Kita cek sekarang nomor 3. Pada soal nomor 3 ditentukan nilai maksimum dan minimum fungsi y sama dengan cos x. Kalian cukup fokus ke fungsi trigonometrinya saja. Cos x itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi bisa kamu tulis di sebelah kanan itu cos x besar dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, kamu kalikan 3 semua ruas karena soalnya 3 cos x, sehingga didapat yang di tengah 3 cos x. Sudah sama dengan soal, kanan kiri juga kalikan 3. Min 1 kali 3, min 3, 1 kali 3, 3. Maka didapat nilai maksimum dari fungsi 3 cos x adalah 3, dan nilai minimum dari fungsi y sama dengan 3 cos x sama dengan min 3. Nah, soal nomor 7, y sama dengan 5 cos x minus 2. Fungsi trigonometrinya adalah cos x. Nilai maksimum dan minimum cos x adalah min 1 dan 1. Jadi dibuat cos x besar dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Sekarang fokus lagi, soalnya 5 cos x berarti sama-sama dikali 5. Nanti didapat yang tengah kalikan 5, 5 cos x, sebelah kiri kalikan 5, min 5, sebelah kanan kalikan 5, 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, soalnya tadi 5 cos x min 2, berarti yang tengah harus dikurang minus 2, kanan kirinya juga diminuskan 2. Sehingga didapat 5 cos x minus 2 besar dari sama dengan min 7 kurang dari sama dengan 3. 3 dapatnya dari 5 dikurang 2. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalian udah menyimak beberapa contoh soal yang sudah diberikan pada video pembelajaran kali ini. Ada beberapa soal latihan, Ibu harapkan kalian mengerjakan soal latihan ini dan mencobanya secara mandiri agar kalian mengetahui kalian udah memahami atau belum materi nilai fungsi, nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia.